Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PBL Tim 2 NJ514 aplikasi mobile pembayaran sampah ingin mempresentasikan proposal bisnis kewirausahaan. Sebelum kami mempresentasikan proposal bisnis kami, izinkan saya memperkenalkan anggota tim. Yang pertama ada Nurul Junta Putri, saya sendiri sebagai leader. Yang kedua Ramadhani Arti, yang ketiga Jose Lorencus, dan yang terakhir Elvi Elvira. Mata kuliah NJ 633 Kewirausahaan. Table of Context. 1. Pendahuluan. 2. Analisis. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang dan motivasi membuat aplikasi. Aplikasi mobile pembayaran sampah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan sampah, mengurangi penggunaan kertas, dan memberikan kenyamanan kepada pengguna. Melalui penggunaan teknologi mobile, aplikasi ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berkelanjutan dan pentingnya praktik pengolahan sampah yang baik. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, terjadi peningkatan signifikan dalam volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Sistem pembayaran dan pengelolaan sampah konvensional seringkali terkendala oleh proses manual yang lambat, administrasi yang kompleks, dan kurangnya transparansi. Dengan latar belakang tersebut, pembuatan aplikasi mobile pembayaran sampah menjadi sebuah langkah inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pengolahan sampah modern dan mendukung pergeseran menuju praktek berkelanjutan. B. Justifikasi pemilihan objek bisnis. Memperkenalkan sebuah aplikasi mobile pembayaran sampah yang kami beri nama Juru Sampah. Aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk membayar biaya sampah kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu mengunjungi lokasi pembayaran fisik. Aplikasi ini menyediakan informasi transparan tentang biaya sampah, batas waktu pembayaran, dan riwayat pembayaran pengguna. C. Tujuan bisnis yang hendak dicapai. A. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi kami selaku mahasiswa. B. Membuat bisnis aplikasi mobile yang bermanfaat. C. Membuat pembayaran tagihan sampah menjadi lebih mudah dan dapat diakses oleh masyarakat. 2. Analisis. A. Produk. Beberapa karakteristik utama pada aplikasi. Yang pertama, aplikasi mobile. Juru sampah hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan. Kedua, sistem pembayaran digital. Layanan ini memungkinkan juru sampah untuk menerima pembayaran digital langsung dari pengguna secara efisien dan cepat. Keunggulan dari aplikasi, yang pertama, pembayaran digital langsung. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi. Kedua, peningkatan penghasilan aplikasi pembayaran sampah. Dapat meningkatkan penghasilan melalui pembayaran digital yang dapat diakses dengan mudah. B. Pasar. Pertama, profil konsumen. Bentuknya umum, jenis kelamin, pria dan wanita, usia, mulai dari 12 tahun dan seterusnya. Lokasi di Batam. Keinginan konsumen yang pertama, kemudahan dan kecepatan. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, hasil yang sesuai dengan keinginan konsumen. Keempat, informasi yang jelas. Kelima, pilihan pembayaran beragam. Alasan konsumen yang pertama, praktis, efektif, menarik, berkualitas, dan mudah dimengerti. 2. Potensi dan segmentasi pasar. Potensi pasar untuk aplikasi ini dapat luas, tergantung pada faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan, kebijakan daur ulang, dan tingkat adopsi teknologi di suatu wilayah. Sementara segmentasi pasar dilakukan berdasarkan faktor seperti lokasi geografis, kebutuhan pengguna, dan karakteristik demografis. Ketiga, pesaing dan peluang pasar. Kami memastikan fitur utama, manfaat, dan keinginan klien terpenuhi, sehingga dapat dijadikan dokumentasi testimoni penjualan. Dan harga yang ditawarkan juga harus bersaing dengan hasil kualitas yang memuaskan. Untuk dapat bersaing di pasaran, tidak boleh melewatkan promosi bisnis, karena dengan cara promosi, sebuah bisnis dapat dikenal dan menjadi pertimbangan bagi seorang klien. 4. Media promosi yang akan digunakan. Aplikasi mobile pembayaran sampah berfokus menggunakan platform media sosial dalam media promosi
seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan website resmi lainnya. 5. Target atau rencana penjualan 1 tahun. Rencana produksi akan dilakukan sesuai deadline yang ditentukan dengan berfokus memenuhi keinginan klien yang sudah disepakati, seperti tampilan aplikasi dan isi yang akan dimuat dalam aplikasi tersebut. 6. Strategi pemasaran yang akan diterapkan. Berikut ini beberapa strategi pemasaran yang akan kami terapkan dalam aplikasi pembayaran sampah. Yang pertama, kampanye pemasaran sosial media. Kami akan menggunakan platform sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk menyebarkan informasi tentang aplikasi. Kedua, kolaborasi dengan influencer, melakukan kolaborasi dengan influencer atau tokoh yang terkenal di bidang lingkungan atau gaya hidup berkelanjutan untuk memperoleh eksposur yang lebih besar. Ketiga, program insentif pengguna baru. Tawarkan insentif kepada pengguna baru seperti diskon pada transaksi pertama atau point reward yang dapat ditukar dengan produk atau layanan lainnya. Pemasaran pun akan terus dilakukan baik jangka pendek maupun panjang karena memiliki pengaruh baik bagi jasa produk kami, yaitu dapat meningkatkan inovasi pengembangan bisnis, membuat koordinasi tim lebih efektif, dan mengawasi kegiatan pemasaran apakah sudah efektif atau belum. 7. Produksi. 1. Praproduksi. Tahap produksi adalah tahap awal dalam mendesain sebuah konsep ide dalam pembuatan aplikasi mobile ini. Adapun beberapa tahap dalam membuat storyboard. Yang pertama, menyesuaikan pembuat storyboard pada dasar. Untuk membuat storyboard ini bisa menggunakan beberapa aplikasi multimedia dan juga bisa dibuat dengan kertas. Berikut adalah contoh storyboard aplikasi mobile pembayaran SAPA untuk tampilan admin. Halaman pertama menampilkan halaman untuk login atau register. Yang kedua, halaman utama menampilkan data warga, data tagihan, dan artikel-artikel tentang sampah. Halaman detail menampilkan data warga dan data tagihan. Membuat daftar kronologi secara terperinci. Ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah mendapat ide atau storyboard. Selanjutnya yaitu membuat tampilan halaman aplikasi yang akan dibuat. 2. Tahapan ini masuk pada pembuatan tampilan halaman aplikasi sesuai dengan konsep yang sudah dirancang atau dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, pasca produksi merupakan tahap akhir yang dimana pada tahap ini melakukan proses editing. 8. Keuangan. Tujuan utama pendirian aplikasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Kesembilan, sumber daya manusia. A. Analisis sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam proses pencapaian keberhasilan. Tanpa adanya aspek manusia, sulit untuk mencapai tujuan perusahaan. Meskipun aspek teknologi dan pemasaran yang sempurna, perencanaan sumber daya manusia memiliki tugas utama dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan baik, sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang ke B, pemanfaatan sumber daya manusia dalam mengelola manajemen sumber daya manusia dibutuhkan tujuan yang baik dan terarah, agar mempunyai manfaat yang maksimal dan mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang ada di sekitar yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Dan cara memiliki perencanaan yang baik atau memanfaatkan sumber daya alam tidak membuang waktu yang sia-sia dalam mengelola sumber daya alam terutama di Indonesia. Yang ke-10, strategi bisnis. A. Kekayaan intelektual, status paten dan lisensi. 1. Hak merek. 2. Hak paten. B. Strategi penjualan dan marketing. 1. Mengenali target pelanggan. 2. Lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing. 4. Melakukan promosi rutin. 5. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan. C. Strategi keuangan, membuat anggaran keuangan yang jelas, tidak menggabungkan uang pribadi dan usaha. Pencatatan keuangan secara teratur, membuat cash flow dan memperkirakan berapa uang yang dihasilkan 3-5 tahun mendatang. Pajak tahunan agar tidak menumpuk di tahun selanjutnya. 2. Mendaftar kekayaan intelektual seperti status hak paten dan hak merek untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Sekian dari hasil presentasi aplikasi pembayaran sampah kelompok kami. Terima kasih.